Assalamualaikum sahabat Syifaul Qalbi. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang dan menyimak video ini. Terima kasih karena kamu sudah menyempatkan diri untuk duduk sejenak, berhenti dari hiruk-pikuk dunia, dan mendengarkan sesuatu yang mungkin selama ini kamu rasakan, tapi sulit kamu ungkapkan. Aku percaya, kamu tidak sedang singgah secara kebetulan. Kamu dipertemukan dengan video ini karena ada maksud yang lebih besar. Ada pesan dari Allah yang mungkin sedang ingin disampaikan kepada hatimu lewat kata-kata ini. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Sahabatku, pernahkah kamu merasa tiba-tiba dirundung rindu? Entah pada seseorang yang pernah hadir dalam hidupmu, atau bahkan pada seseorang yang belum sempat kamu miliki. Rindu yang datang tanpa izin, tiba-tiba menyerang di waktu yang tidak tepat, dan membuat hati terasa sesak. Banyak orang mengira rindu itu hanya perasaan biasa. Tapi tahukah kamu, kadang rindu itu adalah salah satu cara Allah menguji hati kita. Karena tidak semua rindu datang dari cinta yang salah. Ada rindu yang Allah kirimkan untuk mengingatkan, ada rindu yang Allah tanamkan untuk menumbuhkan kesabaran, dan ada juga rindu yang Allah hadirkan, agar kamu sadar siapa yang benar-benar pantas menempati ruang hatimu. Coba sekarang kamu tarik napas dalam-dalam, rasakan debar hatimu. Apakah ada satu nama yang tiba-tiba muncul di benakmu? Seseorang yang mungkin dulu kamu doakan, seseorang yang pernah kamu perjuangkan, atau seseorang yang entah kenapa masih kamu ingat meskipun waktu sudah berlalu lama. Jika ada, mungkin Allah sedang berbicara lewat rasa itu. Sahabat Syifaul Qalbi, rindu tidak selalu harus diartikan sebagai keinginan untuk memiliki. Kadang rindu itu adalah bentuk teguran lembut dari Allah, agar kita tidak lupa bersyukur pernah merasakan kasih sayang, pernah diberikan kesempatan mencintai, dan pernah diberi ruang untuk memahami arti kehilangan. Rindu adalah cara Allah mendidik jiwa, menakar kesungguhan, dan mengajarkan arti ikhlas. Ada banyak orang yang diuji dengan kesedihan, ada yang diuji dengan kehilangan, dan ada yang diuji dengan cinta. Tapi salah satu ujian yang paling halus adalah ketika Allah menguji dengan rindu. Karena ujian ini tidak terlihat, tapi rasanya sangat nyata. Ia datang diam-diam, menyentuh bagian hati yang paling dalam, dan seringkali membuat seseorang terdiam dalam doa yang panjang. Sekarang, aku ingin kamu jawab dalam hati. Apakah kamu sedang merindukan seseorang yang dulu pernah kamu doakan? Atau kamu sedang rindu pada seseorang yang bahkan belum kamu temui tapi entah kenapa terasa dekat di jiwa? Jika iya, maka tenanglah, kamu sedang tidak salah rasa. Kamu sedang Allah uji dengan cara yang lembut. Allah tahu, manusia mudah lupa ketika senang, tapi selalu ingat ketika rindu. Maka Allah kirimkan rindu agar kamu kembali mencarinya. Karena rindu sejati-sejatinya adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Rasa itu datang bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu masih punya hati yang mampu mencinta. Namun Allah ingin kamu belajar satu hal penting. Cinta yang sejati bukan tentang siapa yang kamu genggam, tapi siapa yang kamu lepaskan dengan ikhlas karena tahu Allah yang lebih tahu apa yang terbaik. Kita sering menyangka bahwa jika kita merindukan seseorang, itu artinya dia jodoh kita. Padahal tidak selalu begitu. Bisa jadi Allah menanamkan rindu itu agar kamu belajar membedakan antara cinta yang menenangkan dan cinta yang menyesatkan. Karena tidak semua rindu berujung pertemuan, tapi semua rindu punya alasan. Sahabatku, jika malam ini kamu sedang memeluk rindu dalam diam, jangan terburu menilai bahwa kamu lemah. Justru disitulah kekuatanmu diuji. Rindu mengajarkan sabar, menguji keikhlasan, dan melatihmu untuk mencintai tanpa harus memiliki. Itulah seni dari cinta dalam pandangan Allah. Pernahkah kamu merasa saat kamu sedang sujud, tiba-tiba wajah seseorang muncul di benakmu? Atau saat kamu mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, hatimu bergetar karena teringat pada seseorang? Itu bukan gangguan hati. Bisa jadi itu pertanda Allah sedang mengingatkanmu tentang arah cinta yang harus kamu perbaiki. Rindu yang datang saat kamu mendekat kepada Allah bukan berarti kamu salah mencinta, tapi bisa jadi itu adalah jalan yang sedang Allah bukakan agar kamu berdoa dengan lebih tulus. Ketika kamu rindu dan kamu berdoa, saat itu Allah sedang menata hatimu agar terbiasa bersandar hanya padanya, bukan pada manusia yang fana. Dan di saat seperti itulah, kamu sebenarnya sedang dibimbing untuk mengenali siapa jodohmu. Karena jodoh sejati bukan yang membuatmu jauh dari Allah, tapi yang membuatmu semakin taat, semakin tenang, dan semakin dekat dengan sang pemilik hati. Sekarang bayangkan,
Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mencari siapa yang cocok untukmu, sampai lupa bahwa jodoh itu bukan dicari dengan mata, tapi dikenali dengan hati yang dituntun oleh Allah. Kadang seseorang yang kamu cintai mati-matian bukanlah jodohmu, tapi seseorang yang kamu temui dalam proses taatmu, bisa jadi dialah yang Allah pilihkan untukmu. Rindu adalah bahasa halus yang Allah gunakan untuk menggerakkan langkahmu. Kadang Allah kirimkan rindu agar kamu mendekat dalam doa, bukan dalam pertemuan. Allah ingin melihat seberapa besar kesungguhanmu mencinta tanpa pamrih. Sahabat Shifaul Qalbi, kalau kamu saat ini sedang diuji dengan rindu yang berat, jangan lawan. Terimalah perasaan itu dengan sadar bahwa Allah sedang menuliskan kisah yang indah untukmu. Rindu itu bukan beban, tapi tanda bahwa kamu sedang diproses untuk layak dicintai dan mencintai dengan cara yang diridai. Kamu tahu mengapa Allah biarkan kamu merindukan seseorang yang mungkin tidak kembali? Karena Allah ingin kamu paham bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang, tapi siapa yang tetap kamu doakan meski ia sudah jauh. Setiap air mata yang jatuh karena rindu tidak pernah sia-sia. Allah mencatatnya sebagai bentuk kejujuran hati. Jadi jangan malu untuk menangis karena rindu. Tangismu bisa jadi adalah doa yang paling tulus. Dan disinilah keajaiban ujian Allah. Rindu yang kamu anggap menyakitkan bisa menjadi pintu pembuka rahmat. Saat kamu sabar, saat kamu terus mendekat kepada Allah, saat kamu menyerahkan semuanya tanpa mengeluh, maka Allah gantikan rasa sakit itu dengan kedamaian yang sulit dijelaskan. Bahkan bisa jadi, lewat rindu yang kamu jalani dengan ikhlas, Allah sedang menyiapkan pertemuan yang lebih indah, bukan di waktu yang kamu mau, tapi di waktu yang paling tepat. Sahabatku, ada satu hal penting yang harus kamu pahami. Tidak semua yang kamu rindukan adalah jodohmu, tapi jodohmu pasti akan Allah datangkan dengan cara yang membuatmu tenang. Maka jangan biarkan rindu membuatmu gelisah, biarkan rindu mengajarimu tentang arti sabar dan keyakinan. Allah itu maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Istian sabar dan merindukan seseorang dengan tulus, Allah tahu. Jika kamu mencintai seseorang tanpa pamrih, Allah tahu. Maka tugasmu hanya satu, tetaplah berdoa dan jaga hatimu. Dan untuk kamu yang sedang mendengarkan ini sekarang, aku ingin kamu kirimkan energi positif ke seluruh sahabat di kolom komentar dengan mengetik angka 77. Angka itu menjadi simbol bahwa kamu memilih untuk menyalurkan energi positif, mendoakan yang terbaik untuk diri sendiri, dan juga menentuk semua yang sedang diuji dengan rasa rindu. Ketik 77 dan niatkan dalam hati, semoga Allah jadikan rindumu sebagai jalan menuju kebaikan, bukan kebingungan. Karena setiap doa yang kamu tulis dengan niat baik, akan kembali kepadamu dengan berkah yang lebih besar. Ingat sahabat, Allah tidak pernah salah dalam menuliskan cerita hidupmu. Setiap rasa, setiap kehilangan, bahkan setiap rindu yang kamu kira menyakitkan, sebenarnya sedang diarahkan menuju titik terbaik. Rasa yang kamu miliki sekarang bukan tanpa tujuan. Rindu ini adalah bagian dari perjalananmu untuk mengenal cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak membuatmu kehilangan arah, tapi justru mendekatkanmu kepada Allah. Jadi jangan takut dengan rindu. Jadikan ia teman dalam perjalananmu. Jadikan ia pengingat bahwa kamu masih punya hati yang lembut, hati yang siap belajar tentang makna sabar, dan hati yang sedang Allah bentuk menjadi lebih kuat. Jika kamu bertanya, apakah rindu ini akan berakhir? Jawabannya pasti iya, karena tidak ada ujian yang kekal. Ketika waktunya tiba, Allah akan mengganti setiap rindu yang kamu tahan dengan pertemuan yang penuh berkah. Tapi syaratnya satu, jangan lepaskan doa. Malam-malammu mungkin masih sepi, tapi di balik sepi itu ada suara lembut dari Allah yang berkata, "Aku sedang menyiapkan seseorang yang lebih baik untukmu." Maka, teruslah bersabar dan berprasangka baik. Setiap rasa rindu yang kamu arahkan kepada Allah akan menjadi pahala. Tapi setiap rindu yang kamu lepaskan tanpa kendali akan menjadi beban. Maka arahkan rindumu kepadanya, dan biarkan Allah yang menyalurkan perasaan itu kepada orang yang tepat. Sahabat Shifaul Qalbi, kalau kamu masih menyimak sampai di sini, berarti hatimu memang sedang dipanggil oleh Allah untuk belajar tentang cinta yang benar. Cinta yang tidak membuatmu lelah, tapi membuatmu tunduk. Cinta yang tidak membuatmu buta, tapi membuatmu semakin peka terhadap tanda-tanda Allah. Dan ingat, ketika kamu mulai lelah dengan rasa rindu yang tak berujung, katakan dalam hati, "Ya Allah, jika dia bukan yang terbaik untukku, tolong redakan rinduku. Tapi jika dia memang ditulis untukku, dekatkanlah dengan cara yang kau ridai. Anat pikut."
Karena dengan doa itu, sahabat Shifaul Qalbi, jika di bagian sebelumnya kita sudah memahami bahwa rindu bisa menjadi salah satu ujian lembut dari Allah, maka sekarang mari kita belajar lebih dalam lagi. Karena tidak semua rindu itu sama. Ada rindu yang datang karena cinta yang tulus. Ada rindu yang datang karena keinginan duniawi. Dan ada juga rindu yang datang sebagai isyarat dari Allah agar kamu sadar arah perjalanan hatimu. Rindu adalah bahasa yang halus. Dia tidak berteriak dan tidak memaksa, tapi menggerakkan dengan lembut. Terkadang, rindu itu seperti hembusan angin di malam hari. Tidak terlihat, tapi kamu tahu ia sedang hadir. Dan dalam setiap hembusannya, ada pesan Allah yang mungkin sedang menuntunmu menuju seseorang yang Allah pilihkan untukmu. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan tentang pertanda Allah sedang menguji kamu lewat rindu. Karena jika kamu mampu mengenali tanda-tanda ini, kamu tidak akan mudah bimbang. Kamu akan tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Pertanda ketiga yang sering terjadi adalah ketika kamu merindukan seseorang bukan karena sosoknya, tapi karena ketenangan yang Allah titipkan lewat kehadirannya. Kamu mungkin pernah mengenal seseorang yang kehadirannya membuatmu tenang. Saat berbicara dengannya, hatimu terasa damai. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tertekan. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Lalu setelah dia pergi, kamu merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Itulah rindu yang tidak sederhana. Karena ternyata kamu bukan hanya merindukan dirinya, tapi merindukan ketenangan yang pernah Allah hadirkan bersamanya. Ketenangan itu bukan berasal dari manusia, tapi dari izin Allah. Seseorang bisa menjadi sebab datangnya kedamaian, tapi sumbernya tetap dari Allah. Maka ketika Allah menjauhkanmu darinya, bisa jadi Allah ingin kamu mencari sumber ketenangan itu langsung kepadanya, bukan kepada manusia. Sahabat Ashifa, coba sekarang kamu renungkan, apakah kamu benar-benar merindukan orangnya? Atau kamu hanya rindu pada rasa nyaman yang pernah kamu rasakan ketika bersama dia? Jika kamu bisa membedakan keduanya, kamu sudah mulai memahami arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang matang tidak menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran seseorang, tapi menjadikan cinta sebagai jalan untuk semakin mengenal Allah. Rindu yang benar bukan membuatmu lalai, tapi membuatmu semakin berdoa. Rindu yang salah justru membuatmu gelisah dan menjauh dari ketaatan. Kalau kamu masih merasa rindu tapi hati tetap tenang, maka itu tanda Allah sedang menguatkan jiwamu. Tapi jika rindumu membuatmu gelisah dan jauh dari doa, maka itu tanda bahwa kamu sedang perlu memperbaiki niat cintamu. Sahabatku, banyak orang mengira bahwa ujian terbesar adalah kehilangan, padahal ujian yang lebih berat adalah ketika kamu masih diberi rasa, tapi tidak bisa memiliki. Itulah bentuk ujian rindu yang paling dalam, karena Allah ingin melihat seberapa besar kamu bisa menjaga hati tanpa menodainya dengan keluh kesah. Dan dari situlah muncul pertanda keempat, Allah sedang mengujimu lewat perpisahan yang justru mendekatkanmu padanya. Pernahkah kamu merasa, setelah berpisah dari seseorang yang kamu sayangi, hidupmu justru menjadi lebih dekat dengan Allah? Kamu jadi lebih sering berdoa, kamu lebih sering bangun malam, kamu lebih banyak mengingat dosa dan mulai memperbaiki diri. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Allah membawamu pulang. Allah tahu jika kamu tidak kehilangan, mungkin kamu tidak akan pernah menengadahkan tangan dan memohon sekuat itu dalam doa. Maka Allah ambil sesuatu yang kamu cintai, agar kamu belajar mencintainya lebih dalam. Sahabat Shifaul Qalbi, perpisahan bukan hukuman. Ia adalah sebentuk kasih sayang Allah yang tidak semua orang paham. Kadang Allah pisahkan dua orang yang saling mencintai bukan karena keduanya tidak baik, tapi karena waktu dan kondisi mereka belum siap untuk bersatu dalam ridha. Jika kamu sedang berada di fase itu, di mana rindu dan kehilangan datang bersamaan, maka pahamilah bahwa kamu sedang ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Allah ingin kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada siapa yang bersamamu, tapi pada siapa yang selalu kamu ingat di setiap sujudmu. Banyak orang setelah perpisahan justru menemukan dirinya yang baru. Mereka menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih sabar, lebih mengerti arti cinta yang sebenarnya. Maka bersyukurlah, jika perpisahan membuatmu berubah menjadi lebih baik, karena itu pertanda Allah sedang memperhatikanmu dengan cara yang istimewa. Ketika Allah menulis perpisahan, bukan berarti kisahmu berakhir. Bisa jadi itu hanya jeda. Jeda untuk memperbaiki hati, jeda untuk memperkuat iman, jeda untuk mempersiapkan pertemuan yang lebih baik,
Dan siapa tahu, setelah semua luka sembuh, Allah pertemukan lagi dengan cara yang lebih indah dan penuh keberkahan. Namun jika ternyata tidak, tetaplah tenang. Karena seseorang yang membuatmu lebih dekat kepada Allah, meski hanya lewat kenangan, tetaplah bagian penting dari perjalanan spiritualmu. Dialah pengingat bahwa cinta sejati harus berujung pada ketaatan, bukan pada kepemilikan. Rindu yang Allah kirimkan lewat perpisahan adalah bentuk tarbiyah hati. Allah sedang mengajarkan bagaimana mencintai tanpa bergantung, bagaimana memiliki tanpa menuntut, dan bagaimana kehilangan tanpa membenci. Itulah pelajaran yang tidak bisa didapat dari buku manapun selain dari pengalaman yang Allah tulis langsung untukmu. Sahabat Ashifa, jangan takut dengan rasa rindu. Ketika kamu merasa sesak karena rindu, katakan dalam hatimu, "Ya Allah, jika rasa ini datang darimu, jadikan ia penguat. Nah jika enggak, tolong cabutlah agar aku bisa kembali tenang." Dengan kalimat itu saja, kamu sudah melepaskan beban besar dan mengembalikannya kepada sang pemilik hati. Karena sebenarnya, tidak ada yang lebih indah daripada menyerahkan rasa yang tidak bisa kamu kendalikan kepada Allah, yang Maha mengendalikan segalanya. Rindu itu seperti air. Jika kamu tahan terlalu lama, ia bisa menjadi banjir yang merusak. Tapi jika kau arahkan ke tempat yang benar, ia bisa menyuburkan. Maka salurkan rindu itu lewat doa, bukan lewat kenangan yang kamu putar berulang kali di kepala. Setiap kali kamu merasa ingin menghubunginya, tahan sebentar, ambil wudhu, dan berdoalah. Katakan, "Ya Allah, aku tidak ingin memaksa takdir. Aku hanya ingin Engkau tuntun rasa ini agar tetap suci." Dengan cara itu, kamu sedang memelihara hatimu dari kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Mencintai dengan ego, bukan dengan iman. Rindu yang berasal dari Allah akan selalu membawa ketenangan. Ia tidak membuatmu cemburu, tidak membuatmu terobsesi, dan tidak membuatmu kehilangan arah. Ia menenangkan, menuntun, dan menguatkan. Maka jika kamu merasa rindu tapi hatimu tetap damai, itu tandanya Allah sedang bersamamu. Sahabat Shifaul Qalbi, aku tahu tidak mudah menjalani hari dengan perasaan yang menggantung. Rindu seringkali membuat kita ingin menyerah. Tapi ingat, setiap rasa yang datang dari Allah selalu punya makna. Kamu hanya perlu bersabar sedikit lagi. Karena bisa jadi, dalam proses menunggu dan menahan rindu, Allah sedang menyiapkan hatimu untuk bertemu jodoh yang tepat. Jangan terburu menghapus rindu, karena mungkin di sanalah Allah sedang menuliskan pelajaran cinta yang belum kamu pahami. Dan jangan pula memaksakan diri untuk bertemu, karena bisa jadi Allah masih ingin kamu fokus memperbaiki diri sebelum dipertemukan dengan seseorang yang juga sedang Allah persiapkan untukmu. Kamu tahu apa yang paling indah dari proses ini? Saat kamu bisa menerima rindu tanpa harus tergesa menuntut balasan. Saat kamu bisa berkata, "Aku merindukannya karena Allah," dan tidak lagi karena ingin memilikinya. Itu tanda hatimu sudah matang, sudah tumbuh dewasa dalam cinta. Dan ketika kamu sudah sampai pada tahap itu, Allah akan gantikan setiap luka dengan kedamaian yang luar biasa. Kamu akan mulai melihat bahwa semua yang terjadi dulu bukan kebetulan. Bahwa setiap perasaan, setiap air mata, setiap doa yang kamu ucapkan di sepertiga malam, semuanya memiliki tujuan yang jelas, membawamu menuju cinta yang benar. Sahabatku, cinta yang benar tidak terburu-buru. Ia datang di waktu yang paling tenang, bukan di saat kamu panik mencari. Maka tetaplah di jalan doa, tetaplah menjaga diri, dan tetaplah yakin bahwa Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mempertemukan dua hati yang sudah siap. Sekarang aku ingin kamu kirimkan lagi energi positif ke seluruh sahabat yang sedang mendengarkan ini. Tulis di kolom komentar angka 77, sebagai tanda bahwa kamu sedang memilih untuk menyalurkan energi kebaikan, bukan kesedihan. Biarkan 77 menjadi simbol bahwa kamu ingin menjadi pribadi yang sabar, lembut, dan penuh doa. Karena setiap angka 77 yang kamu tulis di sana adalah doa dalam diam yang bisa menguatkan banyak hati yang sedang diuji dengan rasa yang sama. Kamu tidak tahu, mungkin komentar sederhana itu bisa membuat seseorang yang hampir menyerah menjadi kuat lagi. Sahabat Shifaul Qalbi, hidup ini tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang memahami makna dari setiap yang Allah berikan. Rindu tidak selalu harus dibalas, tapi bisa dijadikan jalan menuju ketenangan. Jika kamu saat ini sedang menahan rindu, anggaplah kamu sedang dilatih untuk menunggu dengan sabar. Karena Allah tidak akan membuatmu menunggu sesuatu yang sia-sia.
Setiap penantian yang dijalani dengan ikhlas pasti akan berakhir dengan sesuatu yang indah. Sahabat Syifaul Qalbi yang dirahmati Allah, di bagian ketiga ini, kita akan membahas puncak dari semuanya. Karena disinilah, rindu bukan lagi sekadar rasa, tapi menjadi jembatan spiritual antara hatimu dengan takdir yang Allah siapkan. Dan ingat, tidak semua rindu itu harus berujung memiliki. Kadang, rindu itu hadir agar kamu tahu seberapa kuat hatimu bertahan tanpa menyalahi aturan Allah. Mari kita mulai dengan hati yang tenang dan ucapan bismillah. Pertanda keempat, rindu yang menuntunmu untuk memperbaiki diri, bukan sekadar menunggu. Nah, ini yang paling sering salah kaprah. Banyak orang ketika rindu, justru sibuk mengintip status, stalking akun, atau membaca pesan lama di tengah malam. Tapi sahabat, kalau rindu itu benar datang dari Allah, maka rindu itu justru menggerakkanmu untuk memperbaiki diri. Bukan sekadar menunggu keajaiban datang dari arah notifikasi HP. Rindu yang datang dari Allah itu lembut, tapi tegas. Ia mendorongmu untuk menata diri. Bukan untuk menuntut seseorang hadir, tapi untuk memantaskan hati agar layak disatukan di waktu yang tepat. Kalau kamu rindu seseorang, tapi rindu itu membuatmu semakin dekat dengan Allah, maka berhentilah meragukan rasa itu. Karena bisa jadi, Allah sedang mengujimu. Apakah rindumu akan menjauhkanmu darinya, atau justru membuatmu semakin tunduk? Sahabat, pernahkah kamu merasa, semakin kamu rindu seseorang, semakin kamu ingin memperbaiki salatmu, semakin kamu ingin berdoa lebih lama di sujudmu? Nah, di situ Allah sedang menuntunmu. Karena orang yang benar-benar menjadi jodohmu, tidak akan membuatmu lalai dari Allah. Justru kehadirannya, bahkan dalam rindu, membuatmu semakin ingin kembali kenya. Coba kamu pikirkan, bisa jadi Allah sedang menunda pertemuan itu bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena Allah ingin kamu benar-benar siap menjadi versi terbaik dari dirimu yang nanti akan berjumpa dengan takdirmu. Rindu yang menguatkan bukan yang membuat resah. Rindu yang datang dari Allah tidak membuatmu menunggu sia-sia, tapi menumbuhkan imanmu hari demi hari. Pertanda kelima, rindu yang akhirnya kamu pasrahkan kepada Allah. Nah, ini puncaknya. Ini tanda paling dalam dan paling indah dari ujian rindu yang Allah berikan. Kamu tahu kamu diuji dengan rindu dari Allah ketika kamu akhirnya berhenti menggenggamnya terlalu kuat. Ketika kamu mulai berkata dalam hatimu, "Ya Allah, jika dia bukan untukku, maka hilangkanlah rinduku dengan cara yang Engkau ridai." Di titik itu, kamu tidak lagi memperjuangkan rasa, tapi kamu memperjuangkan ridha. Kamu tidak lagi sibuk bertanya kapan, tapi kamu sibuk berdoa agar hatimu kuat sampai waktu itu tiba. Pasrah bukan berarti menyerah, sahabat. Pasrah itu bentuk cinta tertinggi, karena kamu tahu, tidak ada yang lebih paham tentang isi hatimu selain Allah sendiri. Mungkin kamu merasa lelah, menunggu tanpa kepastian, tapi Allah tahu, di balik lelahmu itu ada keikhlasan yang sedang ditempa. Dan bisa jadi, justru ketika kamu benar-benar pasrah, Allah datangkan orang itu dengan cara paling tak terduga. Karena begitulah cara Allah bekerja. Bukan dengan kebetulan, tapi dengan takdir yang sudah disusun rapi jauh sebelum kamu tahu apa itu rindu. Rindu yang kamu lepaskan pada Allah akan kembali kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih indah. Bisa jadi orangnya sama, tapi waktunya berbeda. Atau bisa jadi orangnya berbeda, tapi cintanya lebih tulus dan menenangkan. Yang pasti, Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Sahabat Ashifa, dengarkan ini baik-baik. Kalau kamu sedang diuji dengan rindu, jangan buru-buru menyalahkan perasaanmu. Rasa itu tidak salah. Yang salah adalah ketika rasa itu membuatmu lupa siapa yang menanamkannya. Rindu bukan dosa, tapi bagaimana kamu mengelolanya, itu yang menjadi nilai di sisi Allah. Kalau rindumu kamu bawa dalam doa, kalau rindumu membuatmu lebih taat, maka percayalah, Allah sedang menyiapkan sesuatu di balik rasa itu. Dan kadang, ujian rindu adalah ujian yang paling halus tapi paling berat, karena ia tidak terlihat, tapi terasa dalam setiap detik yang kamu lewati. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Allah ingin kamu tahu, cinta yang sejati tidak hanya diuji dengan jarak, tapi juga dengan waktu dan kesabaran. Mari kita ingat pesan ini. Sahabat, Allah tidak menumbuhkan rasa tanpa alasan.
Kalau kamu merasakan rindu yang begitu dalam, bisa jadi itu bukan untuk kamu kejar, tapi untuk kamu jadikan doa. Bisa jadi, rindu itu hadir agar kamu tahu bahwa hatimu masih hidup, bahwa kamu masih bisa mencinta dengan cara yang Allah sukai, dengan menjaga, bukan menodai, dengan menunggu, bukan memaksa, dengan berdoa, bukan merayu. Sahabat Shifaul Qalbi, mungkin malam ini kamu sedang menahan rindu. Kamu ingin menulis pesan, tapi memilih berdoa saja. Kamu ingin menatap foto, tapi akhirnya mengambil wudhu. Dan saat itu, tahulah bahwa Allah sedang tersenyum pada hatimu, karena kamu sudah berhasil mengubah rindu menjadi ibadah. Kalau kamu masih mendengarkan sampai di sini, aku ingin kamu tulis di kolom komentar angka 77 sebagai tanda kamu siap menyalurkan energi positif hari ini. Angka itu melambangkan kekuatan doa dan ketenangan hati. Semoga dengan mengetik 77, Allah kuatkan hatimu, Allah tenangkan rindumu, dan Allah dekatkan jodohmu yang terbaik, bukan hanya di dunia, tapi juga di surganya kelak. Dan sebelum kita tutup bagian ini, ingat kalimat sederhana ini. Rindu yang dijaga karena Allah akan dikembalikan oleh Allah dengan cinta yang lebih indah. Jadi, jangan takut menunggu, jangan takut sendiri, karena kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada Allah yang selalu tahu isi hatimu, bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Terus jaga hatimu, sahabat Ashifa, karena dari hati yang terjaga, Allah akan menghadirkan cinta yang halal dan menenangkan. Rindu itu bukan hukuman, ia adalah panggilan lembut dari Allah, agar kamu kembali padanya, sebelum kembali pada seseorang yang memang ditakdirkan untukmu. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Jangan lupa tulis 77 di komentar dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang sedang diuji dengan rindu. Siapa tahu lewat videomu ada hati yang kembali tenang, ada iman yang kembali kuat. Kita akan lanjut di episode berikutnya. Muncullah di channel Shifaul Qalbi bersama sahabat Ashifa, tempat di mana hati-hati yang gelisah menemukan ketenangan. Ingat, sahabatku, kalau Allah yang menanam, maka waktu yang akan menumbuhkan. Dan kalau Allah yang menyatukan, maka tak ada jarak yang bisa memisahkan. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Tetap semangat, tetap dekat dengan Allah, dan terus jaga hatimu. Sahabat Shifaul Qalbi yang dirahmati Allah, akhirnya, kita sampai di penghujung pembahasan yang begitu panjang tentang rindu, ujian, dan jodoh. Tapi justru di bagian inilah, semuanya menemukan maknanya. Karena ternyata, rindu yang selama ini kamu anggap sekadar perasaan biasa, sejatinya adalah salah satu cara Allah menuntunmu mengenal cinta yang benar. Sebelum kita menutup, izinkan aku berbicara dari hati ke hati. Karena kalau kamu masih mendengarkan sampai detik ini, aku tahu. Hatimu sedang berjuang. Kamu sedang menahan rasa, menata sabar, dan mencoba memahami kehendak Allah di balik rasa yang kadang datang tanpa alasan, tapi menetap tanpa izin. Dan ketahuilah, sahabat, kamu tidak sedang kebetulan mendengar ini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang mukmin. Kalau kamu sampai di sini, itu karena Allah ingin menyampaikan sesuatu melalui rindu yang kamu rasakan. Datu 1. Rindu bukan sekadar rasa, tapi cara Allah berbicara dengan lembut pada hatimu. Kamu tahu, rindu itu bukan sekadar detak di dada atau gejolak di pikiran. Rindu adalah bahasa halus dari hati yang sedang diuji. Kadang, kamu merasa ingin menolak rasa itu. Kamu berusaha menutupnya, menepisnya, bahkan menertawakannya. Tapi semakin kamu mencoba lari, justru semakin rasa itu menempel kuat di dalam doa-doamu. Itulah tanda bahwa Allah ingin kamu berhenti, melarikan diri, dan mulai berdialog dengan hatimu. Allah ingin kamu tahu bahwa cinta itu bukan tentang memiliki, tapi tentang memahami. Bahwa tidak semua yang kamu inginkan harus kamu dapatkan. Karena kadang, yang kamu inginkan belum tentu yang kamu butuhkan. Rindu yang datang dari Allah akan menuntunmu untuk menunduk, bukan untuk menuntut. Ia akan mengajarkanmu untuk berdoa lebih lama, untuk bersyukur lebih dalam, dan untuk mengenal cinta tanpa harus melanggar batas. Sahabat, kalau kamu sedang diuji dengan rindu yang begitu dalam, jangan buru-buru menolaknya. Dengarkan pesannya. Mungkin Allah sedang berkata, "Aku tahu hatimu lelah, tapi aku ingin kamu lebih dekat padaku sebelum aku dekatkan hatimu dengan dia." 2. Rindu adalah ujian kesabaran yang hanya bisa dimenangkan dengan iman.
Tidak semua orang mampu menahan rindu tanpa melanggar batas. Tapi kamu bisa, kalau kamu percaya bahwa setiap rasa memiliki waktunya. Allah tidak akan membiarkanmu mencintai tanpa tujuan. Kalau kamu merasakan rindu, itu karena Allah ingin melihat sejauh mana kamu bisa menundukkan hawa nafsumu dan menegakkan imanmu. Rindu bisa menjadi ujian yang manis kalau kamu menjaganya dengan sabar. Kamu tahu mengapa? Karena setiap kali kamu menahan diri untuk tidak menghubungi seseorang yang kamu rindukan, sebenarnya kamu sedang memperkuat hubunganmu dengan Allah. Setiap kali kamu menahan air mata di malam-malam sunyi dan hanya berbicara kepada Allah, kamu sedang menanamkan cinta yang jauh lebih suci. Ingat sahabat, Allah tidak pernah lupa pada setiap doa yang kamu bisikkan di sepertiga malam. Allah tahu siapa yang kamu sebut, siapa yang kamu rindukan, siapa yang kamu harapkan. Tapi sebelum Dia kabulkan, Allah ingin kamu cukup kuat untuk menerima apapun jawabannya. Karena rindu yang benar tidak menuntut hasil, tapi memantaskan proses. 3. Jodoh bukan sekadar siapa yang kamu cintai, tapi siapa yang membuatmu lebih dekat dengan Allah. Sahabat, banyak orang mencari jodoh seperti mencari pelengkap hidup. Padahal jodoh bukan hanya tentang siapa yang bisa membuatmu bahagia, tapi siapa yang bisa menuntunmu ke surga. Dan seringkali, sebelum mempertemukanmu dengan jodoh itu, Allah akan uji kamu dulu dengan seseorang yang salah. Bukan karena Allah ingin kamu sakit, tapi karena Allah ingin kamu belajar bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang tidak sejalan dengan ridhonya. Jadi jangan anggap rindu itu hukuman. Kadang rindu itu adalah training hati sebelum kamu diberi cinta yang sesungguhnya. Cinta yang datang tanpa melanggar, tanpa memaksa, dan tanpa menodai. Kalau seseorang membuatmu semakin dekat dengan Allah bahkan dari jarak jauh, mungkin dialah jodohmu. Tapi kalau seseorang membuatmu semakin jauh dari Allah walau sering bersamamu, mungkin dia hanyalah ujianmu. Dan disitulah kamu akan tahu siapa yang hanya mampir dalam hidupmu dan siapa yang memang ditulis untuk menetap. 4. Ujian rindu adalah cara Allah mengajarkanmu tentang keikhlasan. Ikhlas itu bukan berarti tidak merasa. Ikhlas itu ketika kamu masih merasa, tapi tetap memilih ridha. Ketika kamu masih mencinta, tapi memilih untuk menjaga. Ketika kamu masih menunggu, tapi tidak menuntut. Sahabat, tidak semua yang kamu cintai akan menjadi milikmu. Tapi semua yang kamu serahkan pada Allah akan kembali padamu dalam bentuk yang terbaik. Bisa jadi kamu tidak bersama orang yang kamu rindukan, tapi kamu akan disatukan dengan seseorang yang mampu membuatmu lupa bagaimana rasanya kehilangan arah. Kadang, Allah tidak mempersatukan dua orang yang saling mencintai. Bukan karena mereka tidak pantas bersama, tapi karena keduanya masih perlu belajar mencintainya lebih dulu. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan mempertemukanmu dengan seseorang yang tidak hanya membuatmu bahagia, tapi juga membuatmu semakin dekat dengan Allah tanpa harus kehilangan dirimu sendiri. 5. Pasrah bukan menyerah, tapi puncak dari cinta yang paling tinggi. Ketika kamu akhirnya mampu berkata, "Ya Allah, kalau dia memang bukan untukku, maka hilangkan rinduku dengan kasih sayangmu." Di saat itu, kamu bukan sedang kalah, tapi sedang menang. Karena kamu telah melepaskan sesuatu yang kamu cintai demi sesuatu yang lebih besar, ridha Allah. Pasrah bukan berarti berhenti berharap, tapi menyerahkan harapan kepada Zat yang Maha Mengatur. Pasrah adalah bentuk cinta yang paling tulus. Karena kamu tidak lagi mencintai untuk memiliki, tetapi mencintai untuk merelakan. Dan anehnya, ketika kamu sudah sampai di titik pasrah itu, justru Allah seringkali menghadirkan keajaiban. Karena ketika kamu berhenti menggenggam sesuatu terlalu erat, Allah akan mengembalikannya dalam versi terbaiknya, atau menggantinya dengan yang lebih pantas. 6. Rindu yang suci akan menuntunmu menuju jodoh yang diridai. Sahabat Ashifa, rindu yang kamu rasakan hari ini bisa jadi adalah awal dari kisah takdirmu. Tapi hanya jika kamu menjaga rasa itu dengan benar. Kalau kamu jadikan rindu itu alasan untuk memperbaiki diri, memperdalam ibadah, memperbanyak doa, dan menenangkan hati, maka rindu itu akan menjadi jalan menuju jodoh yang diridai Allah. Tapi kalau kamu biarkan rindu itu membuatmu lalai, curiga, dan jauh dari Allah, maka rindu itu bisa berubah menjadi fitnah.
Rindu adalah senjata dua mata. Ia bisa menguatkanmu atau menghancurkanmu. Dan yang membedakannya hanyalah satu hal, arah. Apakah kamu arahkan rindu itu pada Allah, atau kamu larut dalam rasa yang belum halal? Kalau kamu arahkan pada Allah, maka setiap detik rindu akan berubah menjadi pahala. Setiap air mata akan berubah menjadi penghapus dosa. Dan setiap doa yang kamu panjatkan akan menjadi magnet yang perlahan mendekatkan jodohmu. 7. Rindu yang dijaga karena Allah tidak akan sia-sia. Kamu mungkin tidak tahu bagaimana akhir cerita ini. Apakah orang yang kamu rindukan sekarang akan menjadi jodohmu atau hanya pelajaran hatimu? Tapi yakinlah, tidak ada rindu yang sia-sia kalau kamu jaga karena Allah. Allah Maha mengetahui isi hatimu. Allah tahu siapa yang kamu sebut dalam doa, bahkan ketika bibirmu tidak menyebutnya. Allah tahu siapa yang kamu rindukan, bahkan ketika kamu berusaha berpura-pura tegar. Jadi, biarkan Allah yang mengatur. Kalau memang Dia ditulis untukmu, maka semesta pun akan tunduk agar kalian bertemu di waktu terbaik. Tapi kalau tidak, Allah akan menggantinya dengan seseorang yang membuatmu bersyukur, pernah merasakan rindu yang salah, karena dari situlah kamu belajar cinta yang benar. Sahabat Shiful Qalbi, setiap rasa yang Allah tanamkan di hati manusia pasti punya makna. Rindu yang kamu rasakan bukan kebetulan, tapi undangan lembut agar kamu kembali dekat dengan Allah. Jangan lawan, ya tapi dipiarakan. Jangan hapus, tapi jadikan doa. Jangan takut, karena setiap rindu yang kamu jaga, karena Allah akan berbuah cinta yang indah di waktu yang tepat. Kalau kamu masih bersama kami sampai di sini, tuliskan di kolom komentar angka 77, tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dan menenangkan hatimu dengan doa. Angka 77 ini bukan sekadar simbol, tapi bentuk ikrar kecil antara kita, bahwa mulai hari ini, setiap rindu yang datang akan kita jadikan pengingat, bukan beban. Kita jadikan doa, bukan keluhan. Kita jadikan jalan menuju cinta yang diridai Allah, bukan sekadar pelarian emosi. Dan sebelum video ini berakhir, dengarkan kalimat ini baik-baik. Ketika kamu menyerahkan rindumu kepada Allah, kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu justru menemukan dirimu yang sesungguhnya. Rindu itu bukan untuk dilepaskan kepada manusia, tapi disampaikan kepada Sang Pencipta. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu tidak lagi menunggu dalam kesepian, tapi dalam keimanan. Karena kamu tahu, Allah tidak pernah menunda tanpa alasan.